tapi gaji udah besar gitu masih kurang sampai ada yang berhutang, dengar-dengar seperti itu. Kenapa bisa begitu coba? Karena Kak Nafsi pernah menangani kasus ini. Kita coba bantu nih untuk nebus karena itu dokumennya. Ketika anak itu sudah ditebus itu dokumennya, anak itu keluar dari gereja. Belum tentu suamimu bisa bisnis. Kalau suamimu sudah bisa bisnis, nggak bakalan kalian kerja ke Hong Kong. Okay, let's go. Curhat Kak. Selamat datang di podcast GBI Hong Kong. Curhat Kak. Oke, bersama saya Kak Feli Dan saya Kak Nafsi. Oke. Dan di podcast kita ini kita akan mengenal yang namanya buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong, yang kita kenal biasanya TKW. Tapi yang bergabung bersama di GBI Hong Kong China ini, kita diubah Tuhan menjadi Tentara Kristus Wanita. Oke, episode kali ini perdana kita akan buka dengan membahas masalah keuangan yang banyak dihadapi dengan tema menuai dolar, kemana uangnya. Sebelum kita masuk lebih lagi, kita akan saksikan video berikut ini. Saya jadi tulang punggung keluarga. Uang gajiku dipakai untuk saudara yang sekolah. Makanya juga kadang kalau ada nikahan gitu, mereka suka minta gitu. Dan masih banyak lagi. Intinya aku tuh jadiin ATM keluarga gitu. Terus saya harus bagaimana? Masa mudaku, aku kerja keras buat keluargaku. Tapi kenapa masa tuaku, aku tidak punya dana, tidak ada tabungan. Bagaimana ini? Apakah penting untuk kita beli asuransi? Asuransi apa yang perlu didahulukan? Bukankah beli asuransi pertanda tidak punya iman akan masa depan bahwa Tuhan memelihara? Ya, jadi tadi kita sudah saksikan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, curhatan dari teman-teman kita yang masuk mengenai masalah keuangan. Nah, dan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber terpercaya kita, the one and only Bapak Gembala kita, Pendeta Yesaya Bobi Indarwanto. Shalom everyone. Salam Pak Gem. Iya, shalom Pak Gem. Boleh memperkenalkan diri buat rekan-rekan yang mungkin belum kenal di tempat ini? Iya. Si rambut putih ini namanya Pak Bobi, ya. Bobi Indarwanto, yang mana dipercaya Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang spesifik, ya. Yang disebut dengan TKW yang diubah oleh Tuhan melalui wadah gereja ini menjadi TKW. Artinya dari tenaga kerja wanita akan diubah menjadi Tentara Kristus Wanita. Itulah kasih karunia buat saya, yang bagaimana dari Indonesia saya berangkat ke Hong Kong. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Karena saya punya tugas di Indonesia itu berada di satu perusahaan di mana yang di atas saya itu cuma yang punya perusahaan. Jadi kalau kondisi demikian bisa dibayangkan, saya punya tempat tinggal di daerah Kebayoran Baru, saya punya rumah dengan kamar ada 5 gitu kan, mobil ada 2. Dan saya tinggalkan semuanya itu hanya oleh karena dengan jelas Tuhan berikan tugas untuk pergi ke Hong Kong. It's me. Haleluya, puji Tuhan. Kita beruntung sekali ya dapat Pak Gem yang luar biasa, yang wawasannya sangat luas, khususnya mengenai keuangan, karena tadi pengalamannya di dunia sekuler itu sungguh luar biasa. Nah, sekarang bagaimana nih Kak? Banyak masalah ternyata teman-teman soal keuangan. Nah, ini kalau kita mau
menanggapi beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudara-saudara Mawar atau Ros gitu ya. Pak Gem kan dengan beberapa kasus ini, menurut Pak Gem itu harus kita tuh teman-teman yang ngalami bahwa hidupnya tuh sudah jadi tulang punggung keluarga, bahkan jadi ATM begitu. Sebaiknya kita mesti bagaimana menurut Pak Gem? Iya, artinya enggak disangkali bahwa pengharapan keluarga di Indonesia itu pasti besar banget. Kerja di Hong Kong, gajinya dolar. Nah, dengan demikian, kalau mereka ternyata memberikan pengharapan yang begitu besar, nggak bisa disalahkan. Oleh karena kalau kita bergerak di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, itu ada hal-hal yang mana Tuhan itu memberikan aturannya, hal-hal yang telah ditetapkan yang menjadi pegangan buat setiap kita. Oleh karena itu kalau melihat dari apa yang tadi diutarakan, kita bisa menata dengan lebih baik lagi. Gaji 4.000 berapa sekarang? 4980. 4980. Harusnya lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarga di Indonesia. Ya, untuk teman-teman yang mungkin kurang ngerti kurs Hongkong dolar ke rupiah, 4.980 atau hampir 5.000 itu setara dengan hampir 10 juta. Betul ya? Betul. Hampir 10 juta. Wow, itu besar sekali loh. Iya, UMR di Jakarta aja cuma 5 juta. Tapi gaji udah besar gitu masih kurang sampai ada yang berhutang dengar-dengar seperti itu. Kenapa bisa begitu coba? Biasanya kurang itu kalau kita bisa berhitung, akan ketahuan kok di mana sih sebetulnya yang membuat kita itu kurang. Coba kasih contoh. Selama ini ya, kalau gajinya katakanlah 10 juta. Ya, untuk hidup di Hong Kong katakanlah libur, jalan-jalan, transport, kalau pas liburan makan, 1 bulan 1.000 cukup. 1.000 Hong Kong dolar. 1.000 nggak cukup. Untuk di Hong Kong untuk makan, untuk transport. Cukup kalau misalnya liburnya sebulan 4 kali ya, 4 atau 5 kali. Transportasi, makan, saya rasa cukup. Lebih daripada cukup untuk 1.000. Iya, berarti satu kali hari Minggu 200. 200 sampai 250. Nah, keluarga di Indonesia, saya ingin tanya dulu, keluarga itu sebetulnya yang dimaksud siapa? Jangan seperti dulu ada iklan mobil. Iklan mobil yang mana dari bapak, ibu, anak, kakek, sampai ke paman, tante, semuanya bisa masuk. Enggak. Firman Tuhan katakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Untuk menjadi satu buat bersama dengan istrinya. Bukan keluarga besar. Ini yang disebut keluarga. Oleh karena itu perlu dipahami, kita harus tahu bahwa Tuhan itu memisahkan dari orang tuanya itu supaya nggak bergantung lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Suami. Kalau suami kebetulan kekurangan ya istri bersama-sama menopang. Tapi yang ditanggung bukan keponakan, bukan tante, ipar, tapi istri, anak. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan keluarga. Kalau di firman Tuhan juga ada cerita, itu Yusuf paling kecil, nanggung sak keluarga, sak bangsa. Pertanyaannya, apakah engkau sudah disuruh Tuhan menjadi Yusuf? Kalau belum, jangan berusaha untuk meyusufkan diri. Kau tanggung semua keluarga besar. Ambro, gak kuat. Ya.
Itu tadi kan kalau udah menikah ya Pak Gem, udah menikah berarti tanggungannya keluarga inti, artinya suami atau istri dan anak, betul begitu tadi? Betul. Oke, kalau belum menikah bagaimana Pak? Wah, lebih banyak lagi duit yang sebetulnya bisa dikumpulkan. Masalahnya, sebetulnya kalau saya ngomong ini kesalahan wanita ya, tapi memang kebanyakan wanita kan lebih suka untuk belanja. Kalau nggak percaya coba waktu kalian pulang ke Indonesia berapa koli yang kau pikirkan untuk dibawa pulang? Itu ketahuan. Artinya beli. Belum tentu yang dibeli itu yang memang dibutuhkan, cuma kepingin aja punya. Minta warna hijau, warna biru. Nah sehari mau ganti berapa kali? Enggak kan? Itu yang menjadi bahaya. Kenapa enggak cukup? Jadi kalau belum menikah, harusnya lebih banyak. Jadi ATM keluarga yang tadi itu bagaimana Pak Gem? Itulah. Adiknya, kakaknya menikah, adiknya yang bayari. Nah, gitu. Memang sekali lagi itu pengharapan keluarga di Indo yang belum tentu mereka tahu firman, ya. Jadi kita harus mendidik, karena apa? Kalau kita ini mencoba untuk mencukupkan semua permintaan yang dari Indo, siapapun mereka asal disebut keluarga, nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat. Sementara mereka semakin lama itu semakin berharap. Apalagi kalau sampai ya yang pengharapan mereka tuh dengan pujian. Wah, ini dia dari Hong Kong nih. Oleh-olehnya pasti banyak gitu kan. Maka tanpa disadari untuk membuat harga diri ini jangan sampai ya jatuh. Ya, berusaha mengikuti apa kata orang. Padahal endingnya yang menanggung kan ya saudara sendiri kan. Itulah. Jadi yuk kita mulai belajar untuk berdasarkan kebenaran firman, menata kehidupan termasuk menata keuangan kita. Kalau kita mau jujur ya, kita bisa tulis gaji 4980 ya. Ya. Maka bisa dibikin pengeluarannya, catat dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dikeluarkan untuk apa? Naik tank $2, $3 gitu kan. Terus kemudian beli polo pau gitu kan, $6 sekarang. Nah, sorenya makan di McD, maka semua itu dicatat. Lihat total sampai dengan tanggal 31, kalau uangnya nggak cukup, pasti akan ketahuan di mana pengeluaran yang paling besar. Masalahnya, orang kalau sudah bilang nggak cukup, dah uang mau dipakai buat apa? Pokoknya tanggal 20-an entek gitu kan. Kata entek itu merupakan hal yang tidak terjawab karena nggak ngerti di mana. Ya, keberanian kita untuk mencoba menemukan di sisi mana pengeluaran kita. Kebaca kok. Ya. Dari situ keberanian kita untuk membuat catatan, menemukan penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka itulah sebetulnya sumber yang membuat kita jadi kekurangan. Oke, berarti tadi untuk menyimpulkan bisa kurang itu karena kurang bijaksana dalam pengelolaan keuangan. Biasanya begitu. Dan juga prioritas yang kurang tepat dalam mendahulukan anggota keluarga yang mana yang perlu kita dahulukan, seperti itu ya? Bisa karena orangnya murah hati. Saking murahnya lebih murah hati daripada Tuhan. Loh betul.
Lebih baik memberikan Atau daripada juga menerima. karena gengsi. Karena sudah dipanggil ATM, kalau sampai dipencet-pencet nggak keluar kan namanya bukan ATM. Nah, Tapi yang rugi diri sendiri. itulah. Makanya tadi Mbak yang kedua siapa? Mbak Ros. Kerja keras di masa mudanya, masa tuanya tabungan nggak punya dana. Yang memperhatikan siapa? Akhirnya kucuk-kucuk, balik lagi kerja lagi. Nanti terulang lagi, begitu lagi, nggak punya duit lagi. Capek deh. Kalau nggak punya tabungan, ya itu memang sayang ya. Kalau dulu waktu saya sekolah itu ada pepatah begini, tikus mati di lumbung padi. Pernah dengar? Oh beda ya, sekolahan kita nggak sama ya. Tikus mati di lumbung padi, namanya lumbung padi nggak mungkin nggak bisa makan. Tapi mati kelaparan tikusnya. Itu kan sangat menyedihkan. Itu kalau dibikin sesuatu perbandingan dengan sudah kerja di Hong Kong dengan gaji Hong Kong dolar masih punya utang. Ayo, berani nggak ngaku punya utang? Dimulai bukan langsung utang, dimulai dari kurang. Karena kurang, maka dia berusaha untuk pinjam sana, pinjam sini, pinjam. Nanti gali lubang, loh tahu juga gali lubang tutup lubang. Pada saat gali lubang tutup lubang, maka yang terjadi lama-lama nggak tahan. Karena sesuatu yang tadi yang membuat kita ini boros. Ya, yang mengeluarkan uang banyak dan yang nggak perlu. Hanya karena kepingin. Itu akan berulang terus. Dan karena berulang terus dampaknya bertumpuk-tumpuk. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan itulah yang akan menjadi beban yang nggak mungkin ditanggung. Ya, dari bulan ke bulan kecuali dengan melangkah ambil. Sayang kan? Sayang. Oke, kalau sekarang pengelolaan keuangannya sebetulnya udah lumayan oke. Nggak punya ambisi yang terlalu neko-neko yang gimana-gimana. Tapi ceritanya dia mau berusaha membangun sesuatu bisnis gitu Pak Gem. Bersama dengan keluarga. Keluarga lagi nih, nggak jauh-jauh biasanya ya hubungannya kan. Karena keluarga kenal mau bisnis, mau invest nggak gitu kan. Nah ini gimana nih, soalnya sampai ada yang keprosok hutangnya bukan karena kebutuhan keinginan pribadi, tapi gara-gara kejeblos waktu memulai satu bisnis atau investasi yang akhirnya tidak sesuai dengan keinginan gitu. Memang kalau ada anak yang pamit pulang, aku sudah selesai kontrak, mau pulang, mau merintis usaha, wah sebetulnya seneng. Sebagai bapak rohani itu senang anak-anaknya sudah berhasil ngumpulin uang yang dianggap cukup untuk mengawali bisnis sehingga tidak lagi kerja ikut orang. Pertanyaannya adalah tidak semua orang bisa bisnis. Jadi jangan berpikir bahwa bisa. Orang mau bisnis itu alangkah baiknya dimulai dari kecil. Dari apa yang menjadi passion, ya tahu passion ya. Sukanya di bidang paling apa? senang itu apa? Kalau sukanya masak, ya bukalah warung. Sukanya bikin roti, ya cobalah bikin macam-macam roti, ya kan? Kalau saudara sukanya di bidang barang-barang bangunan, nah ya silahkan. Ya kalau mau bergelut di bidang di sana gitu. Karena kalau seperti anak-anak itu kalau kerja di Hong Kong kan sekarang bisa milih. Pada waktu aku kerja, aku lebih baik jaga anak kecil. Coba dikasih ibu-ibu, kan nggak ada semangat tak? Sama, kalau saudara bisnis tidak di bidang yang menjadi passionnya, nggak ada semangat kok. Itu yang mempengaruhi sudah dimulai dari diri sendiri. Bisnisnya nggak berhasil. Berikutnya, jangan mempercayakan rencana bisnis itu kepada orang lain. Saya katakan orang lain itu adalah di luar keluarga, suami istri. Aku punya ipar loh, wah usahanya
bagus banget. Saudara, walaupun bagus, itu kan dilihat dari luar. Belum tentu di dalamnya bagus. Ini tidak mengajari jahat, no. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau kita hanya mengandalkan manusia, ya kita kan celaka lah. Kalau kita bekerja sama, alangkah baiknya dihindarkan kalau memang harus ini ya, hindarkan keluarga. Kenapa? Gara-gara uang saudara bisa kehilangan keluarga. Kalau keluarga tadi kakak ipar dengan kakakmu sendiri pasti juga udah nggak enak kan. Oleh karena itu coba di dalam hal ini lakukan sesuai dengan passion. Jangan mengandalkan orang lain. Suami pun saya harus ngomong apa adanya. Belum tentu suamimu bisa bisnis. Kalau suamimu sudah bisa bisnis, nggak bakalan kalian kerja ke Hong Kong. Gitu. Sayang kan? Terus Pak Gem, kalau sudah terjadi nih, terlibat utang piutang, kemudian sampai akhirnya gali lubang tutup lubang, terus ngalamin depresi, tekanan, itu menurut Pak Gem tuh mereka tuh harus berbuat apa? Iya. Saya aja jadi gembalanya ikut stres. Begini, karena tidak semua anak-anak yang punya beban utang yang banyak ini mau terbuka. Nggak mau ngomong jujur apa adanya. Ini pengalaman ya, pengalaman yang saya sudah coba nangani baik di Indo maupun juga yang di Hong Kong. Dibilang utangnya cuma 15.000. Begitu 15.000 diatur bagaimana caranya menyelesaikan, ternyata masih ada tagihan yang lain. Loh, 15.000 itu baru sama si A. Sebenarnya bukan bohong sih, cuman nggak buka semuanya. Betul, karena nggak dibuka semua yang nangani jadi kacau balau. Kalau utangnya belum terlalu besar dan mau terbuka dengan kejujuran yang ada yang berhasil kami tangani. Belum terlalu besar itu angkanya seberapa Pak Gem? Yang pernah ditangani ya sekitar 20, 30, tapi kalau sudah hampir 100 ke atas, wow, itu perlu operasi besar. Kalau enggak dioperasi, wah itu sudah merembet kemana-mana itu. Ya. Pada keadaan seperti ini, kalau sudah sampai angkanya begitu tinggi 50.000 ke atas itu berarti berapa kali gaji kan? Lebih dari 10 bulan kan? Lebih dari setahun. Maka bisa dibayangkan kebutuhan per bulan itu masih jalan. Masih jalan tapi punya utang sampai 10 bulan. Ya. Sehingga kalau keadaan seperti itu yang saya sarankan, kau punya apa? Jual. Punya apapun juga yang bahkan mungkin kau beli dengan uangmu yang sebelumnya, nggak usah malu. Karena ini kalau nggak mati hidup. Kalau nggak bisa bayar kan seluruh sisa hidupnya nggak bakalan tenang kan. Ya kecuali kalau orang nekat memang mau nilep itu saudara. Tapi bukan itu karakter kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi apa yang ada dulu beliin sepeda motor kemenakannya maka ditelepon jual buat bayar. Beli tanah jual buat bayar. Lebih baik nggak punya aset daripada punya utang. Utang itu berbunga, ya. Utang itu, ya. Kalau di sini memang ada lembaga keuangan yang katanya bisa minjemin duit ya. Nah, itu bunganya besar. Tapi juga ada di lapangan Victoria orang-orang yang bisa memberikan pinjaman 1.000 sebulan kemudian bayar 200.
Ya, ada, Baru betul. tahu aku. Ada ya? Ada. Bisnis banget tuh orangnya. Ada. Ada. Paling-paling yang dipegang KTP Betul itu. atau paspor. Kok tahu nih pada jawabannya? Karena Kak Napsi Iya. pernah menangani kasus ini. Jadi paspor sama dokumennya ditahan karena dia memakai uangnya, lalu datang ke saya cerita dan kita coba bantu ya. Kita coba bantu nih untuk nebus karena itu dokumennya milik pribadi harus di tangannya. Untuk dokumennya kembali harus bawa uang ke sana dan saya dampingi anak ini ketemu yang menahan paspornya, saya bayarin paspornya kembali gitu. Jadi itu memang ada seperti itu. Hati-hati loh Kak Napsi. Nanti yang punya masalah kayak gini cari Kak Napsi minta dibayarin loh. Ternyata setelah kejadian itu akhirnya yang membuat saya jadi belajar sesuatu adalah ketika anak itu sudah ditebus itu dokumennya, anak itu keluar dari gereja sampai hari ini. Dan itu pelajaran yang Bapak Gembala pesan ke saya, sesuatu yang membuat saya lain kali nggak berbelas kasihan nih, gitu ya. Artinya lebih pakai bijak lah gitu ya untuk melihat segala perkara yang ada. Orang punya utang itu kan kebanyakan karena ada pengeluaran yang besar ya. Kalau pengeluaran itu kan untuk bangun rumah itu keterlaluan. Nggak punya uang kok mau bangun rumah pakai utang. Saya bilang keterlaluan. Tapi yang masih bisa dipahami, dimengerti itu kalau ada kecelakaan atau yang sakit. Di mana keluarga di Indo itu adalah yang kau kasihi dan mau tidak mau harus kau yang tanggung. Walaupun tetap itu dikatakan salah. Pertanyaannya, apakah keluargamu bayar BPJS? Belum tentu semua kayaknya. Kalau enggak bayari kenapa? Ini nyambung dengan pertanyaan Mbak yang ketiga tuh Pak Gem. Iya. Nanya soal asuransi. Karena ada pembicaraan di luar sana yang menganggap beli asuransi itu tanda orang tidak beriman gitu. Iya. Asuransi kan membeli untuk sesuatu yang di masa yang akan datang. Oh berarti kamu nggak percaya Tuhan bisa memelihara kamu, makanya beli asuransi. Nah ini perlu dijawab nih Pak Gem. Iya. Setiap langkah kita itu pasti akan menimbulkan dua sisi komentar. Contoh ya, Alkitab pun juga sama. Seorang wanita membawa minyak narwastu dipakai untuk mengurapi kaki Yesus. Ada komentar kan, lah kenapa enggak dijual? Kenapa enggak dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan? Jadi, kalau kita melihat apa yang ada di muka bumi ini, ya seperti itulah adanya. Maka kembali kepada diri sendiri. Yang kita lakukan kalau kita itu berani tanggung jawabnya sama Tuhan. Bahwa aku tidak seperti itu, terusin dong. Sehingga kalau orang berkata, kamu kok pasang asuransi? Ya, saya ingat teman saya jual asuransi, ngomong gini, Pak Bobi, aduh susah banget saya jual asuransi. Apalagi jualnya sama orang Kristen. Dibilang katanya kok enggak percaya masa depannya di dalam Tuhan. Saya harus ngomong, asuransi itu macamnya banyak. Kalau saya pun juga punya asuransi. Betul, saya punya asuransi jiwa. Tapi asuransi itu bukan untuk saya. Bukan saya karena nggak percaya sama Tuhan. Saya melakukan asuransi adalah menolong besok anak-anakku. Nggak sampai kena beban. Bukan aku toh. Nah, asuransi sekolah sekarang juga ada. Untuk sekolah demi kepentingan anak-anak besok besar. Ya. Kalau yang ngomong itu adalah ya, BMI, kalian aja sampai Hongkong juga bayar asuransi. Ayo, Ya, betul. ayo. Bukankah dengan demikian kau juga bisa dibilang nggak percaya Tuhan? Enggak kan?
Itu ketetapan, itu aturan. Itu merupakan hal yang tidak ada hubungannya bahwa aku nggak percaya sama Tuhan. No. Jadi asuransi itu bisa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi sekolah, asuransi apa lagi ya? Asuransi nikah nggak ada ya? Nggak ada. Belum tahu saya. Tetapi yuk kita melihat asuransi BPJS. Bukankah itu kan semacam asuransi, kita bayar iuran tiap bulan. Sehingga itu malah program pemerintah kan. Nah, apakah asuransi itu nggak dilindungi pemerintah? Kalau nggak dilindungi pemerintah, perusahaan asuransi itu ditutup loh. Betul kan? Jadi kembali lagi kepada apa yang dikatakan orang. Kamu kok jadi nggak percayakan hidup sama Tuhan? Kembalikan aja ke hatimu. Enggak kok, aku percaya kok. Aku melangkah asuransi ini bukan karena aku nggak percaya Tuhan. Tapi aku mau beli asuransi ini adalah untuk keluargaku supaya mereka nggak menanggung beban yang berat. Kalau gitu yang perlu didahulukan asuransi apa? Yang khusus buat kita-kita ini misalnya. Yang di sini sudah kok, semua sudah dibayar kok sama majikan kan. Pada waktu di Indonesia nanti mungkin kita di mikirnya Indonesia, waktu di Indonesia itu alangkah baiknya kalau keluarga itu BPJS. Itu pemerintah, jadi keluargamu itu sudah punya BPJS teman-teman? Ada yang belum nih? Ya kalau kalian ya tetap harus bayar. Saya ingat itu bayarnya 1 KK. Kartu keluarga ya? 1 kartu keluarga. Bukan kakak nasi. Yang jadi satunya di dalam kartu keluarga itu misalkan 5 orang ya bayar sekaligus 5 orang. Mahal nggak Pak Gem? Waduh murah banget. Apalagi pakai dolar ya? Bayarnya pakai Hong Kong dollar. Kakak saya perempuan pun juga pakai BPJS. Setiap minggu kontrol ke dokter, kemudian harus terapi juga 2 minggu sekali, semuanya free. Kemenakan saya operasi ginjal, empedu atau ginjal lupa saya. Itu pun operasi sampai 2 kali, semuanya bebas. Jadi kalau kalian nggak melangkah sayang, uang Anda akan habis karena di Indonesia, ya. Kesehatan di Indonesia memang kita perlu waspadai dengan bayar BPJS. Kalau begitu tadi 3 pertanyaan dari teman-teman yang curhat rasanya sudah terjawab semua ya. Ada lagi nggak Kak Napsi? Kayaknya udah dibahas ya yang ini semua. Tabungan untuk orang tua, hari tua bukan orang tua. Iya, untuk yang hari tua itu Pak Gem. Kalau sampai Anda nggak bisa punya tabungan, sayang. Di tengah kesempatan mendulang dolar, dengan nilai lebih yang kalian kejar dari Indonesia, pada akhirnya memang nggak bisa nyimpen uang, itu sayang. Maka keberanian untuk menghilangkan hal-hal yang kalau memang nggak butuh, jangan beli. Kalau dibilang wanita, saya lihat ada beberapa orang sesama kerja di Hong Kong, wanita juga ada yang bisa bangun rumah. Bahkan saya lihat karena di kampung itu kalau punya rumah besar, ya kalau orang Jawa bilang duwe gedong gede magrong, itu bahasa Jawa. Maka satu kampung akan menyebut ini rumahnya Cempluk. Loh betul kan? Betul. Sehingga orang lewat dari jauh udah kelihatan. Laung 2 tingkat. Mana ada yang lain? Nggak ada. Pertanyaannya, kalian kerja di sini sampai umur 50-an. Di rumah ada anak menantumu nggak? Paling-paling cucu. Karena anak menantu sudah punya tempat tinggal sendiri. Kalau kalian punya niat buka gereja, waduh puji Tuhan.
rumah besar tadi bisa untuk ngumpulin paling tidak dimulai dengan kulnya 20 orang masuk. Ya, mau diisi 50 juga oke. Tapi kalau enggak, rumah besar dengan rumah yang sederhana. Bahkan kalau perlu jangan tingkat, karena makin tambah usia, kalian makin enggak kuat naik tangga. Loh iya kan? Satu kamar yang di bawah, tambah dengan kamar mandi di dalam atau di luar pun juga oke. Pembangunannya enggak perlu uang besar, tapi bisa untuk jaminan hari tua. Uang yang disimpan tadi tidak hanya untuk bisa bangun rumah sederhana, bisa beli tanah. Kebun tetangga dijual, oke. Karena kebun tetangga tadi bisa, istilahnya apa ya, ditanami padi, nanti kerja, istilahnya, bagi hasil itu istilahnya apa? Sewa ya? Ya, intinya jadi menghasilkan sesuatu. Ada sesuatu yang dibeli yang bisa menghasilkan, sehingga aset yang kalian peroleh itu bisa dijadikan mesin untuk mendapatkan uang. Ya, itu beli tanah, tanami jagung, panen. Ya, jangan tanami durian kelamaan. Ya, nah kalau kita bisa dapatkan itu, ya, maka pulang nanti sudah ada yang bisa diandalkan untuk makan paling tidak. Nggak bisa bikin roti ya sudah. Enggak, dari apa yang di kebun, jangan terjun di bidang yang risikonya besar. Contoh, ternak unggas. Tahu unggas? Bebek, ayam, mentok. Itu kalau sekali kena virus, habis. Nangis, saudara. Kambing pun juga belum tentu bisa pelihara. Sapi pun kalau nggak ada yang jaga ya bisa kurus. Kalau kurus nggak ada nilainya. Jadi hati-hati, apalagi mau ikut saham. Walaupun kalian punya majikan bermain saham, jangan ikut-ikutan karena kalian tidak menguasai tentang perkara ini. Lebih bagus uangnya kalau belum ada yang bisa dibeli, yang bisa menghasilkan, taruh di bank. Taruh di bank itu jangan ditaruh di tabungan, tiap bulan kepotong. Lebih bagus didepositokan. Deposito itu memang uang yang ditaruh di situ nggak boleh diambil pada kurun waktu tertentu. Misalkan ada yang sebulan, tapi bisa diperpanjang, ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, itu ada bunganya. Untuk ini diizinkan oleh firman karena itu sesuai dengan apa yang ditulis, yaitu pemerintah mengatur akan bunga deposito. Tapi jangan kepincut. Ada koperasi yang baru berdiri. Mungkin di bank yang kita biasanya pakai, bank pemerintah, cuma 3%. Wah, ini bisa kasih 4,5%. Pernah ditawari begitu? Hati-hati. Di tengah situasi yang melewati COVID ini, ya, banyak yang kena. Itu hanya karena cinta akan uang. Menjadi akar segala kejahatan. Menyimpang dari iman. Sehingga kita pun berpikirnya cuma duit. Nah, dipindah, maka terjadi perpindahan duit dari sini, pindah ke sana. Pindah lagi yang lebih besar. Nah, maka yang terjadi waktu tempat yang baru itu ternyata gagal. Siapa yang bisa membayar tinggi-tinggi? Pemerintah aja menetapkan cuma 3%, bisa kasih 4,5. Hilang dengan, bukan cuma bunganya yang hilang.
uangnya pun juga bisa hilang. Malah jadi rugi. Hati-hati. Iya. Jadi untuk menyimpulkan, tadi beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan sebagai pembuka podcast episode pertama ini. Pertanyaan tentang keuangan yang tadi jadi ATM keluarga dan juga yang tidak bisa menabung, mungkin kita bisa simpulkan bahwa kita perlu bijaksana dalam mengatur keuangan dan juga kita bisa memilah-milah kepada siapa kita menabur. Tentunya perlu diingatkan juga buat teman-teman sekalian, selain untuk kita menabur atau menolong anggota keluarga inti, untuk keluarga inti, tentunya perlu kita menabur ya Pak Gem. Iya, karena apa yang ditabur kita pasti akan tuai. Iya, menabur di tanah yang subur. Jangan karena murah hati menabur untuk siapa saja, yang tadi akhirnya hilang orangnya ya. Iya, jadi juga selain untuk kita menabur, untuk kita mengelola keuangan dengan baik, kita juga perlu menabung, rajin-rajin menabung. Apakah ada persentase ideal untuk tabungan tuh seharusnya bagaimana Pak Gem? Dari 100% gaji, 10% tentu perpuluhan, lalu 90%-nya ini kira-kira bagaimana? Adakah komposisi ideal atau gimana gitu untuk menabung? Kita mengacu pada pemerintah ya. Kita bisa menggunakan uang dari penghasilan kita. Itu kalau di Hong Kong ini kan bayar pajak. Di samping bayar pajak kita juga boleh mendapatkan pemotongan kalau kita menggunakan uang itu untuk membantu. Untuk gereja, untuk apa, itu bisa dipakai untuk motong dulu. Itu maksimum 35%. Jadi kalau gajinya 4.500, ya kalian memberi sampai 1.500, itu udah nyaris nggak boleh sama pemerintah. Jadi itu merupakan hal di mana uang tadi kita pakai untuk melakukan sesuatu yang bersifat baik, yaitu bersifat sosial, tapi pemerintah ngeblok. Kalian mau beli rumah di Indonesia, BTN, gajimu berapa? Maka 35% itu yang boleh dipakai untuk nyicil. Maksudnya sisanya untuk kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan sendiri harus. Jadi 65% itu untuk kepentingan pribadi, yang 35% dipakai untuk melakukan langkah yaitu nyicil hal-hal yang dibutuhkan. Nabungnya Jadi, dari yang 35 atau yang 65 Pak Gem? Kalau seandainya itu merupakan hal yang mana dianggap itu nabung, itu kan beli rumah kan juga nabung. Maka keluarga, untuk kepentingan pribadi itu pemerintah memiliki standar 65%. Dari sekolah anak, kan? Untuk bayar sewa rumah atau kebutuhan makan seisi rumah, sehingga kondisi itulah yang perlu untuk kita perhitungkan. Jangan sampai jebol. Kalau jebol ya, apalagi kalau kita didatangi teman baik, Mbak, aku mau pinjem duitmu Mbak. Saya nggak ngajarin jahat ya. Coba lakukan ini. Kalau ada temanmu datang mau pinjem, biasanya tuh dengan playing victim, nangis-nangis, aku kena tipu, oh ini dan itu. Nah, itu pinjam 10.000. Kalian yang punya uang itu punya hak untuk bertanya loh, untuk apa uang 10.000? Wes pokoknya aku pinjam. Oh ya wes, kalau wes pokoknya aku juga wes pokoknya enggak. Tapi yang dimintain murah hati ya? Kalau murah hati lebih dari Tuhan ya habis. Jadi katakan enggak, orang datang itu mau pinjem, tentunya ada keperluan. Dan keperluan itu kalian harus tahu. Sehingga pada waktu kita mengetahui alasannya apa, kalian punya hak untuk mengatakan ya atau tidak. Bayangin, aku kepingin kerja di Hong Kong.
Aku butuh bayar agen, enggak ada kan? Potongan belakangan kan? Iya. Kalau udah mulai ada bohong-bohongnya ya berarti kita juga jangan percaya. Aku mau mulai bisnis nih. Bisnis sama siapa? Saya punya ipar. Ini uangnya untuk memulai usaha itu 100 juta. Ini kurang 40. 40 aku sudah dapat 30. Kurang 10 tolong. Yang ngerjakan bisnis siapa? Iparku. Wah, kalau aku nggak berani, aku nggak kenal iparmu, aku juga nggak tahu sampai sejauh mana iparmu bisa bisnis. Kalau kondisi semacam itu kita karena kamu mau bisnis tuh caranya mengembalikan dari mana? Sementara bisnismu belum ada hasilnya. Betul kan? Baru mulai bisa nyicil untuk kembali uangnya nggak bisa. Ya, jadi keberanian kita untuk mengatakan demikian. Tapi kalau masalahnya adalah orang tuaku mau dioperasi, uangnya kurang 10 juta. Dan saudara yakin itu benar. Benar, ya. Artinya enggak bohong. Maka kalian mulai pikir. Kalau mendadak karena kebutuhan seperti itu dan tidak ada yang bisa diharapkan untuk bisa kembali, lebih baik. Lebih baik. Ya, kalau itu orang yang saudara kenal baik, sahabat dekat, minta tolong. Gini aja, Mbak, kalau 10 juta enggak ada. Aku cuma punya uang nih 2 juta. Misalkan ya, bukan langsung dikasih 2 juta, terserah. Enggak usah dikembalikan. Pakai. Tapi kalau sebenarnya punya kok 10 juta, bohong dong Pak Gem. Ini tadi yang bisa ambil contoh itu adalah karena masalah keluarga yang dibutuhkan untuk apa? Emergency kan? Iya, karena kecelakaan atau sakit itu kan, bukan untuk bisnis. Ini lain lagi nih. Tapi sebaiknya jangan bohong kan? Kan tadi bilang saya kalau 10 juta nggak punya, tapi sebenarnya punya. Nggak punya itu bukan nggak punya di rumah. Nggak punya itu nggak punya hati untuk memberi 10 juta. Oke. Ini yang perlu diperjelas. Nah, ya ini perlu diperjelas toh. Iya. Apakah setiap permintaan semua dikasih? Maksudnya tidak punya dana ekstra untuk 10 juta diberikan kepada orang lain. Saya relanya 2 juta kan gitu. Ya terserah lah kalian mau ngomong apa. Kalau saya bilang, waduh 10 juta nggak ada. Nggak punya. Nggak punya tuh nggak punya hati untuk kasih 10 juta. Lebih bagus begitu membuat kita ini jadi memotong. Banyak contoh kok. Memang ya bahkan yang dulu di Indonesia itu dulu saya pernah kos. Waktu saya masih belum nikah. Yang punya kos punya mobil banyak. Mendadak bisa telepon saya pinjam duit. Tapi dari angka itu saya nggak kasih semua ya. Melihat kebaikannya dulu, dia terima saya, dan ya saya beri serela saya. Udah, jangan pikirkan untuk kembali, saya hanya mau memberi. Bisa nangis di sana, bisa ngomong, pokoknya nanti aku minta nomor rekeningnya ya tak apa. Udah jangan pikir. Dan itu lebih buat kita lebih free, lebih enak. Oke, wah kita belajar banyak banget nih dari obrolan kita kali ini. Ya, betul. Terberkati nggak Kak? Sangat-sangat diberkati. Iya, tentunya masih banyak ya seputar kehidupan teman-teman yang ada di luar sana. Nah, kita akan berusaha menampilkan seperti ini, saudara ya. Pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan yang lain mungkin masih banyak juga dari teman-teman. Kalau Anda punya keluh kesah, punya curhatan, kita siap menampung curhatan-curhatan sebisa mungkin. Kalau Anda punya kelompok komsel atau kul,
carilah gembala kulmu, sekretaris kul, atau siapapun leader-leader Anda yang bisa dihubungi. Kalau mentok nggak tahu mau kemana, kita di sini siap untuk melayani Anda. Ada nomor WhatsApp yang tertulis di sini, saudara ya, saudara bisa hubungi 28569604, ini WhatsApp gereja. Nanti kita akan hubungkan dengan orang yang bisa melayani Anda. Atau Anda punya kesaksian, atau Anda punya sesuatu yang bisa menginspirasi, saudara bisa kirimkan, nanti kita akan kelola dalam bentuk podcast seperti ini. Oke, semuanya terberkati hari ini? Iya. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih Pak Gem. Hati-hati anak-anakku. Pesan terakhir dari Pak Gem. Pesan terakhir. Mengenai keuangan di Mengenai podcast ini. Saya Teruskan. Bukan amanat agung terakhir ya. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan engkau berada di tempat di mana Tuhan izinkan kau bisa kerja. Kalau saudara sakit dipulangin dong. Betul kan? Dalam kondisi demikian ingat Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesehatan sehingga memampukan dirimu untuk mendulang Hongkong dolar. Dan saya percaya itu harusnya dikelola dengan baik sehingga ada nilai lebih yang kalian bisa pakai pada waktu pulang nanti, ya, untuk mempermuliakan akan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kalian masih muda. Nanti kalau sudah berumur, udah nggak boleh lagi kerja, ya, di Hong Kong oleh karena usia, itu merupakan hal yang kalian sudah nggak lagi dapat kesempatan kembali ke Hong Kong. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan lihat nanti Indonesia ini ya, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan oleh karena ada anak-anak yang mendulang berkat di Hong Kong dan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan di Indonesia. Tuhan memberkati. Thank you Pak Gem, thank you semuanya yang sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.